Oke, silahkan dimulai perekaman Fajar atau Henry. Oke, silahkan Gide memimpin perkuliahan hari ini ya. Mengawali dengan doa, diskusi, dan kembali ke saya. Ya, silahkan Gide. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Ya, selamat siang Pak dan selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tata kelola dan manajemen risiko entitas. Untuk pembahasan kontennya ada 3. Yang pertama, tata kelola. Kita akan membahas tentang definisi, tujuan, komponen, dan instrumennya. Kemudian manajemen risiko entitas, definisi, tujuan, komponen, dan instrumennya juga. Kemudian ada hubungan audit internal dengan ERM. Yang pertama yaitu tata kelola. Definisi dari tata kelola menurut Institute for Corporate Governance mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Nah, tata kelola ini muncul dikarenakan terjadinya perusahaan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan atau sering disebut dengan masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil ahli atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan. Kemudian tujuan dari tata kelola ada 6. Yang pertama, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG menyatakan GCG diperlukan dalam rangka 6 ini. Nah, yang pertama, mendorong terciptanya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran. Kemudian yang kedua, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Yang ketiga, mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan tersebut. Dan yang kelima, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Nah, ini merupakan gambar komponen tata kelola pada umumnya. Nah, tata kelola pada akhirnya menjadi tanggung jawab Dewan Direksi dan komitenya. Dewan tersebut berfungsi sebagai payung atau pengawasan tata kelola untuk seluruh organisasi. Yang pertama, stakeholder adalah mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan. Setelah perusahaan mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingannya, langkah berikutnya yaitu menentukan apa kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingan. Karena kan pemangku kepentingannya itu bermacam-macam, dari investor sampai ke bagian lainnya. Oleh karena itu, Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan keanekaragaman setiap ekspektasi yang dimiliki oleh pemangku kepentingan. Kemudian, hubungan antara Dewan dan manajemen risiko, yaitu manajemen risiko bertanggung jawab untuk mengidentifikasi proses dan kegiatan dalam organisasi sebagai arahan tata kelola
yang disediakan oleh Dewan, serta mengevaluasi dan memastikan bahwa informasi yang cukup dikumpulkan dari pemilik risiko untuk mendukung persyaratan pelaporan kepada Dewan. Adapun hubungan antara manajemen risiko dengan pemilik risiko. Tanggung jawab pemilik risiko kepada manajemen risiko yaitu untuk mengevaluasi dan menilai apakah kegiatan manajemen risiko dirancang secara memadai untuk mengelola risiko terkait dalam tingkat toleransi yang ditentukan oleh manajemen risiko manajemen senior. Kemudian hubungan antara Dewan dan komponen assurance yaitu untuk mengembangkan rencana audit yang meliputi kegiatan governance assurance dan memungkinkan komunikasi dengan direksi dan dekom mengenai efektifnya kegiatan manajemen risiko entitas tersebut. Dan ada kegiatan audit internal. Nah, ini bertanggung jawab untuk memperbaiki proses tata kelola perusahaan, diantaranya yaitu membuat keputusan strategis dan operasional, mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya, mendorong etika dan nilai-nilai yang dianut, serta mengkoordinasi kegiatan antara dekom, auditor eksternal, dan internal, serta pemberi jasa asuran lainnya. Ini merupakan pilar-pilar dalam struktur tata kelola. Ada 4 yang dikenal secara luas di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan persyaratan dalam mencapai tujuan perusahaan yang dapat menjamin tersedianya mekanisme peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan efektivitas operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, kesetaraan dan kewajaran. Kewajaran dan kesetaraan merupakan suatu unsur yang mendukung keadilan yang dapat menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, dan investor, serta masyarakat luas. Kemudian pilar yang ketiga yaitu keterbukaan atau transparansi, yaitu suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak berkepentingan atau stakeholders mengenai keadaan keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perusahaan secara akurat, jelas, dan tepat waktu. Pilar yang keempat yaitu kebebasan atau independence. Independen merupakan suatu keadaan atau posisi di mana kita tidak terikat atau memihak dengan pihak manapun. Artinya yaitu keberadaan kita adalah mandiri dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Selanjutnya, manajemen risiko entitas. Pengertiannya menurut Cuso 2017 menjelaskan manajemen risiko entitas merupakan suatu proses yang dipengaruhi manajemen perusahaan yang diterapkan dalam setiap strategi perusahaan dan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Nah, fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko tersebut. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategis, organisasi, dan strategi dalam mengimplementasikannya. Manajemen risiko harus diintegrasikan dalam budaya organisasi dengan kebijakan yang efektif dan diprogram untuk dipimpin beberapa manajemen senior. Ini ada tujuan manajemen risiko entitas bagi menjadi 4 kerangka. Yang pertama, strategis. Tujuan ini merupakan tujuan yang tingkat tinggi yang diselaraskan dengan mendukung suatu misi perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, operasi. Dalam kegiatan operasi, penggunaan sumber daya harus dimaksimalkan secara efektif dan efisien. Kemudian pelaporan. Laporan suatu perusahaan sangat penting untuk menunjang perusahaan di masa yang akan datang, sehingga laporan tersebut harus dapat dipercaya. Dan yang keempat, ketaatan. Jadi kita harus taat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang ada. Ini merupakan komponen dan instrumen manajemen risiko entitas. Dalam Cuso ada 8 komponen
itu yang internal environment sampai monitoring, itu merupakan komponennya. Nah, kita akan membahas yang pertama internal environment atau lingkungan internal. Itu mengidentifikasi kondisi internal perusahaan, meliputi kekuatan dan kelemahannya, serta pandangan entitas terhadap risiko dan manajemen. Kemudian ada objective setting atau penetapan sasaran. Ini manajemen risiko harus sejalan dengan sasaran dari perusahaan serta konsisten dengan risk appetite perusahaan. Kemudian ada event identification atau identifikasi kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan harus diidentifikasi, meliputi risiko dengan kesempatan yang dapat muncul. Dan ada risk assessment atau penilaian risiko. Risiko ini dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Hasil analisis risiko dijadikan dasar untuk menentukan perlakuan risiko. Kemudian ada risk response atau perlakuan risiko. Terdapat 4 alternatif pada perlakuan risiko, yaitu menghindari penerimaan, mengurangi, dan membagi risiko. Pemilihan perlakuan risiko dilakukan dengan membandingkan analisis risiko dengan risk appetite dan risk tolerance. Kemudian ada control activities atau aktivitas pengendalian, yaitu membangun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan perlakuan risiko diterapkan dengan efektif. Selanjutnya, yang ketujuh ada information dan communication. Nah, ini informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personel dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan yang terakhir, monitoring. Nah, ini seluruh kegiatan ERM harus dipantau, dievaluasi, dan dikembangkan. Nah, ERM ini bukanlah proses yang berjalan berurut-urutan, tetapi bersifat ke banyak arah dan iteratif, sehingga dari setiap komponen yang satu dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Kemudian hubungan antara tujuan dan komponen dari ERM dapat dicerminkan dari gambar di atas, yaitu untuk memusatkan perhatian kepada ERM yang bersangkutan secara menyeluruh berdasar 4 tujuan yang tadi atau dari 8 komponen serta unit organisasi atau dari sisi manapun. Ini hubungan antara audit internal dengan ERM. Peran audit internal yang berkaitan dengan ERM yaitu memberikan layanan yang memastikan perihal efektivitas kegiatan ERM organisasi kepada Dewan. Layanan pemastian tersebut sangat penting untuk membantu dan meyakinkan bahwa kunci risiko bisnis telah dikelola dengan baik dan tepat. Selain itu, juga dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian studi kasus saya ambil dari kasusnya Jiwasraya. Nah, gonjang-ganjing PT Asuransi Jiwasraya kembali mencuat pada awal Februari 2019. Perusahaan yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan memiliki sekitar 7 juta nasabah ini harus menunda pembayaran klaim asuransi dari nasabah JS Saving Plan. Mereka senilai 802 miliar. JS Saving Plan ini diluncurkan 5 tahun yang lalu, merupakan produk asuransi PT Asuransi Jiwasraya yang dibalut dengan investasi. Nasabah cukup membayarkan dengan 100 juta di awal dan bisa menarik imbal hasil dengan presentasi tinggi setelah investasi mengendap 1 tahun, serta langsung memperoleh perlindungan asuransi selama 5 tahun penuh. Nah, premi asuransi yang diperoleh perusahaan melejit dalam waktu singkat, tetapi menimbulkan permasalahan besar ketika klaimnya mulai jatuh tempo di bulan Oktober 2018. Lampu kuning sebetulnya sudah dinyalakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan lewat laporan hasil pemeriksaan 2016. Saat itu BPK telah mengidentifikasi yang tidak wajar. Kisru PT Asuransi Jiwasraya pun terungkap ke publik karena laporan keuangan perusahaan unaudited pada tahun 2017.
Ini pembahasan studi kasus. Nah, kasus pelanggaran gagal bayar klaim nasabah pada PT Asuransi Jiwasraya disebabkan karena adanya pengelolaan dan pengawasan properti investasi PT Asuransi Jiwasraya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak memberikan kontribusi pendapatan yang optimal. 3 tahun lalu, BPK telah mengungkap potensi terjadinya hal di atas dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional pada tahun 2014 sampai 2015. Terdapat banyak temuan antara lain. Yang pertama, pengelolaan dan pengawasan atas aset lain pun dinilai tidak mengikuti kaidah. Kerjasama sewa lahan tahun 2001 yang belum memperhitungkan penyerahan lahan fasilitas sosial dan umum serta kurang memadai adanya denda yang belum dipungut sebesar 211 juta lebih serta adanya kejanggalan transaksi investasi pembelian surat jangka panjang menengah pada PT Hanson Internasional. Namun dengan pelaporan yang dilakukan oleh BPK membuat kita mempelajari bagaimana perusahaan harus menjaga tata kelola agar manajemen risiko entitas dapat terjaga pula. Berikut merupakan beberapa pilar tata kelola yang diperkenalkan Bank Dunia dalam kasus ini serta penjelasannya. Yang pertama, kesetaraan dan kewajaran. Dalam pilar kesetaraan dan kewajaran, dalam kasus ini masih terdapat ketidakwajaran dalam menyoroti investasi perusahaan. Setiap kali ada RUPS, manajemen memanipulasi atau memoles laporan keuangan dengan menempatkan saham yang tiba-tiba harganya tinggi di akhir bulan. Juga terdapat kejanggalan saat laba perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun 2017 yang tadinya 2,7 triliun menciut menjadi 328,44 miliar karena ada kenaikan cadangan premi. Kemudian pilar kedua, keterbukaan. Yang PT Asuransi Jiwasraya juga masih belum melaksanakan prinsip keterbukaan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dalam setiap RUPS, direksi menutupi penempatan investasi dan profil jatuh tempo polis yang dimana labanya terlihat besar namun arus kasnya tidak dijabarkan. Kemudian pilar ketiga, akuntabilitas. Pilar ini belum terlihat diterapkan oleh perusahaan. Kemudian dapat dilihat dari praktisi organisasi yang tidak ditangani secara dini, sehingga merembet pada risiko lainnya. Misal operasional, pelaporan, dan investasi yang berujung menjadi prahara bagi organisasi tersebut. Untuk kesimpulannya, kasus yang diambil adalah kasus pada PT Asuransi Jiwasraya, di mana prahara yang menghantam Jiwasraya murni akibat risiko entitas investasi. Beberapa pandangan juga ada yang meyakini bahwa ada kemungkinan praktik curang atau tata kelola yang buruk di balik investasi saham berisiko tinggi yang kemudian mencekik perusahaan itu. Bila dilihat dari kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar penerapan manajemen risiko di PT Asuransi Jiwasraya masih belum efektif. Tindakan pencegahan dini tidak terjadi walaupun sudah ada indikasi risiko lewat audit BPK dan pengawasan OJK. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan tidak dapat berjalan sepotong-potong dan perlu dibangun secara sistematis dan terintegrasi mulai dari budaya pengelolaan risiko yang sehat, sistem yang efektif, dan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegrasi di setiap tingkat organisasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Yang untuk Henry, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendri Gunawan dengan NIM 14, NIM belakang 14. Saya ingin bertanya, bisa dijelaskan apa peranan pengauditan internal dalam GCG? Terima kasih, Saudara Gideon. Ya, terima kasih Saudara Henry. Berikutnya, Saudara Fajar, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 1218.009. Ingin bertanya bagaimana cara GCG ini dalam memitigasi adanya risiko entitas yang telah dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Selanjutnya, Saudara Michael, dipersilakan.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM 121810025. Jadi saya ingin bertanya, apakah bisa dijelaskan hubungan antara risk management dengan corporate governance? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mohon waktunya untuk berpikir sejenak.
Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Henry terlebih dahulu. Peranan audit internal dalam proses manajemen risiko. Nah, peran audit internal dalam suatu proses ERM tergantung pada kematangan proses ERM itu sendiri dalam sebuah organisasi, sehingga peranannya dari perusahaan dengan perusahaan lainnya itu berbeda-beda karena harus mengikuti perkembangan manajemen risiko yang dilaksanakan dalam perusahaan tersebut. Tetapi secara umum peranan auditor internal dalam manajemen risiko itu mencakup 6 poin. Yang pertama, memfokuskan tugas audit internal pada risiko-risiko utama dan penting sebagaimana diidentifikasi oleh manajemen. Yang kedua, mengaudit proses manajemen risiko di seluruh divisi. Yang ketiga, memberikan asuransi kepada pengelola risiko. Yang keempat, memberikan dukungan dan keterlibatan aktif dalam proses manajemen risiko. Yang kelima, memfasilitasi identifikasi risiko dan pendidikan manajemen lini dalam manajemen risiko dan pengendalian internal. Dan yang keenam, mengkoordinasi pelaporan risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit dan yang lainnya. Apakah bisa menjawab Saudara Henry? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Fajar. Bagaimana cara GCG dalam memitigasi adanya risiko entitas? Untuk meminimalisir atau memitigasi tersebut, adanya risiko entitas, maka suatu entitas harus menerapkan atau menjalankan setiap pilar tata kelola 4 tadi, yaitu akuntabilitas, kewajaran, keterbukaan, dan kebebasan. Nah, peranan tersebut harus dilakukan secara keseluruhan karena pilar-pilar tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat berjalan sendiri. Meskipun sudah independen, terbuka, tetapi laporan tersebut tidak wajar, maka resiko-resiko entitas akan tetap bermunculan. Nah, kemudian suatu entitas juga harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di setiap divisi agar dalam menjalankan tugasnya masing-masing dapat tercapai tujuan perusahaan tersebut. Menjawab Saudara Fajar? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang ketiga, pertanyaan dari Saudara Michael. Apakah bisa dijelaskan hubungan antara risk management dengan corporate governance? Manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan. Nah, manajemen risiko merupakan unsur terpenting dalam mewujudkan GCG tersebut. Ini ada beberapa uraian pendapat para ahli yang setuju akan hal tersebut. Seperti menurut Yana dan Grady, mengatakan bahwa manajemen risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian menurut Susilo dan Kahwo, mengatakan juga bahwa manajemen risiko berperan dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi, memberikan perlindungan kepada para pemangku jabatan atau pemangku kepentingan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi disebabkan oleh risiko. Nah, dari kedua pemaparan tokoh di atas dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan unsur yang ikut menentukan keberhasilan penerapan GCG di dalam suatu perusahaan. Saat penerapan manajemen risiko membaik, perusahaan akan menambah kontrol risiko pada core competence dan competitive advantage, maka hubungan antara manajemen risiko dan GCG akan semakin kuat. Seperti itu, apakah bisa menjawab Saudara Michael? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Saudara Gideon. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Dan.
Loh, temannya nggak dikasih kesempatan nanya lagi. Oh iya. Apakah ada pertanyaan Apa lain, siapa tahu ada pertanyaan lain. teman-teman? Hendri, Michael, Fajar. Tidak ada, sudah. Oke, sudah tidak ada. Jadi kembali ke saya ya. Jadi ini kaitannya antara ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini ya. Kaitannya berarti apa? Antara yang namanya tata kelola ya, dan kemudian resiko perusahaan, resiko manajemen resiko perusahaan atau enterprise risk management ERM, dan peran dari auditor internal. Nah, ini sebenarnya secara umum sudah dijelaskan secara baik ya oleh Gideon, tapi masih memang gimana ya, penjelasannya itu masih normatif gitu ya. Gideon menjelaskannya itu sesuai dengan bukunya, sesuai dengan runutan teorinya, dan masih belum lengkap gitu ya. Itu yang kemudian jadi pertanyaan, jadi kawan-kawannya, apa ini sebenarnya hubungan antara auditor internal dengan GCG dan ERM? Itu Henry nanya begitu. Sedangkan Fajar, loh, kan GCG itu untuk memitigasi ERM. Terus bagaimana bisa gitu ya, bagaimana memitigasi? Jadi kan ini dijelaskannya masih terpisah gitu oleh Gide ya, auditor internal sendiri, GCG sendiri, ERM sendiri. Nah, ini jadi pertanyaan, tapi waktu di penjelasan. Terus kemudian relasi antara ERM dan GCG itu yang ditanyakan oleh ini siapa, oleh Michael. Jadi kemudian, nah ternyata di penjelasannya gitu lumayan gitu ya, kemudian menjelaskan satu dengan yang lain itu saling terkait. Tapi sebenarnya yang perlu kita pahami bahwa ini adalah segitiga yang tidak bisa terpisahkan. Mana yang di atas duluan? Kalau saya bilang kenapa GCG dibahas duluan, karena GCG itu yang di atas, tata kelola. Tata kelola menyangkut sebenarnya lebih strategis, lebih pada strategi perusahaan pada umumnya. Sedangkan ERM, nah itu tadi yang digambar digambar yang dijelaskan oleh gambar kotak kayak apa ya, yang kayak untuk main Rubik itu yang sudah dijelaskan di situ relasinya sebenarnya. Terus kemudian apa yang kemudian harus di GCG? Salah satu apa yang harus dikelola dengan baik oleh GCG itu adalah resiko. Nah, kemudian kita tahu kenapa nantinya kenapa kita ngomongin risk based internal audit, karena apa? Orang atau subjek pelakunya itu adalah auditor internal. Jadi kalau GCG itu rangka strategisnya, rangka operasionalnya itu adalah ERM, sedangkan siapa yang melakukan itu adalah auditor internal. Nah, 3 ini saling terkait. Jadi ada subjek, ada kemudian objeknya, ada metodologinya. Itu ya. Objeknya adalah resiko bisnis, sedangkan metodologinya itu adalah GCG. Itu yang perlu dipahami semuanya. Nah, tapi karena luasan GCG itu strategis, metodologi, maka dia dibahas duluan di sini. Nah, saya akan bahas satu persatu, walaupun kita sudah sering ya, bagaimana kemudian GCG itu muncul sudah lama sebenarnya, karena adanya banyak fraud yang terjadi di dunia usaha. Nah, khususnya di perbankan. Kenapa? Makanya muncul pertama kali itu di World Bank. Tapi sebenarnya tidak hanya di perbankan, di jenis usaha yang lain, manufaktur juga ada. Tapi yang kelihatan itu di perbankan, memang yang kelihatan nampak. Nah,
Sehingga kemudian World Bank mengeluarkan ini loh harusnya tata kelola itu untuk mencegah fraud itu kita ngomongin yang namanya apa sih sudah saya tulis tadi di sini. Saya ketik di sini ya, yang di GIDE ini. Jadi itu kemudian ditulisnya menjadi yang atas sendiri itu apa? Bukan transparansi, bukan tarif. Jadi ini karena ke bawah kan jadinya tarif, tapi ini RAFI gitu ya, responsibilitas dulu, tanggung jawab. Terus kemudian ada akuntabilitas, transparansi, dan yang di terakhir sendiri itu adalah ini apa namanya fairness gitu ya. Itu yang kemudian jadi ukuran pertama. Tapi GIDE terus kemudian tidak mengembangkan lebih lanjut lagi karena sebenarnya GCG ini berkembang. Nah, GIDE hanya berpatokan pada apa yang sudah dikembangkan oleh World Bank. Nah, perkembangannya selanjutnya 2001 itu ternyata ada kasus besar-besaran, ada kasus yang terjadi di Amerika itu ada 2 kasus besar yang menandai bangkitnya kemudian lebih jauh lagi pentingnya GCG, yaitu ada kasus WorldCom dan Enron ya. 2001 terjadi blow up besar. Di Jepang juga ada kasusnya Olympus. Jadi itu yang kemudian jadi besar gitu. Olympus itu anak perusahaannya Sony khusus untuk kamera ini ya, kamera foto. Bukan yang video. Nah, itu jadi besar kasus itu, gede, yang kemudian itu di situ melibatkan akuntan internal, melibatkan akuntan eksternal, melibatkan semua orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Sehingga kemudian apa, khususnya di Amerika itu muncul yang namanya SOX ya, Sarbanes-Oxley Act ya, yang memunculkan bahwa kemudian pentingnya GCG. Nah, kemudian di situ, jadi ini bisa kemudian diceritakan sejarahnya gitu. Jadi tidak melulu apa yang di World Bank. Jadi kemudian di situ bertambah yang namanya prinsip dari pilarnya GCG itu bukan hanya 4 tapi jadi 5. Yang disebut dengan tarif, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi yang ditambahkan, dan kemudian fairness. Ya. Nah, itu yang kemudian berkembang, dipakai banyak, terus kemudian banyak dipakai juga diadopsi oleh Bank Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi OJK oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ada kemudian KNKG yang muncul di Indonesia, yang kemudian memang melakukan kampanye tentang pentingnya GCG di perusahaan. Khususnya apa yang sangat getol itu adalah Bank Indonesia dan Bapepam saat itu, karena banyak kasus melibatkan perusahaan publik ya, karena transparansi akuntabilitas itu bagian dari perusahaan publik. Nah, itu yang berkembang. Jadi tidak hanya 4 pilarnya ide, tapi menjadi 5. Nah, kemudian berkembang lagi pada tahun 2018 dengan kemudian sustainabilitas itu masuk menjadi syarat bagi laporan keuangan, karena kita kan laporan sustainability report itu sudah wajib. Jadi seluruh dunia ada kampanye lagi bahwa kemudian tarif itu tidak hanya menjadi tarif, tapi kemudian menjadi tarifs S. Kebetulan di Indonesia juga ada banyak permasalahan keberlanjutan perusahaan sebelum pandemi sebenarnya. Jadi perusahaan itu dihadapkan pada masalah bagaimana keberlanjutan sustainabilitas. Dan kalau di Indonesia itu kemudian urusannya dengan sustainabilitas atau stabilitas. Sehingga kemudian secara internasional dan kemudian khususnya di Indonesia melalui sebuah keputusan menteri, surat keputusan menteri, itu menjadi tarif. Jadi 6 pilarnya.
TARIFS. Nah, ini harus diceritakan semuanya dengan lengkap di sini perjalanan sejarahnya, sehingga kita tahu dasar konsepnya itu kayak apa sih. Nah, itu GCG kayak begitu. Nah, GCG mengatur karena good corporate governance atau corporate governance itu bagaimana perusahaan itu diatur, ditata kelola dengan baik, makanya ditambahkan good corporate governance. Ya. Jadi tata kelola perusahaan, corporate governance ditambahin dengan good, GCG, good corporate governance. Jadi ada 6 sekarang pilarnya yang berlaku di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Ya, Indonesia kan mengacu kepada yang di internasional. Itu sekarang di Indonesia bahasanya stabilitas, S-nya itu. Tapi kalau secara internasional itu adalah sustainability atau sustainabilitas. Jadi tidak lagi 4 pilar, kemudian berkembang awal tahun 2000-an itu dengan SOX itu menjadi 5 tarif, dan kemudian saat ini di mendekati tahun 2020 ya, sejak tahun 2018, khususnya di Indonesia tahun 2021, itu menjadi 6 pilar, menjadi tarif. Itu perjalanannya. Dan itu harus kita pahami semua. Berarti apa? Berkembang untuk corporate governance secara strategis itu, apa yang harus kita siapkan, apa yang kemudian kita mitigasikan, atau kita yang strategikan, itu bukan hanya transparansi, bukan hanya bagaimana laporan keuangan itu transparan, tapi juga akuntabel, dapat ditanggung gugatkan. Artinya bahwa kemudian kalau terjadi adanya akuntabilitas, accountability, itu tanggung gugat bahasa Indonesianya ya. Jadi ternyata kalau ada kesalahan, kalau ada penyimpangan, itu siap untuk digugat, tidak hanya dipertanggungjawabkan. Nah, responsibilitas itu adalah bagaimana mempertanggungjawabkan. Jadi laporan itu harus terbuka, harus semua orang itu publicly known. Terus kemudian kalau kita tidak, kalau ada kesalahan berarti kita siap digugat. Karena apa? Kita bertanggung jawab, responsibilitas. Dan itu kemudian tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya kepada semua yang ada di dalam perusahaan, mulai dari board, dewan, ya, komisaris dan sebagainya, sampai kemudian director, jadi direksi, dewan direksi, sampai ke manajemen, sampai kepada level yang di bawahnya ya, entitas, divisi dan sebagainya. Itu kalau yang di kotak itu gambar yang sisi sebelah kanan sini. Berarti siapa yang bertanggung jawab? Ya seluruh entitas, orang yang ada di entitas. Jadi kalau yang membuat kesalahan itu yang ada di bawah, maka atasannya satu tingkat itu wajib melakukan pembenahan, pembinaan dan sebagainya. Di lain pihak, manajemen yang ada di atas itu harus menurunkan, ini loh pengelolaan yang baik, ini loh pengelolaan yang benar, apakah itu dalam bentuk kebijakan, apakah itu surat keputusan, apakah itu kemudian turun menjadi SOP, kemudian SOM ya, standar operasional prosedur, terus standar operasional manajemen, itu kemudian turun sampai ke instruksi kerja. Bagaimana kerja itu diinstruksikan tahap per tahap, itu kemudian diturunkan sampai ke bawah, disosialisasikan, diperkenalkan sampai ke bawah, harus diinternalisasi oleh di bawah. Sehingga di bawah itu siapapun bisa bekerja dengan baik. Dia menuruti SIK-nya, IK-nya ya, instruksi kerjanya, terus dia kemudian taat dengan SOM, taat dengan SOP, taat dengan kebijakan dan peraturan lembaga. Nah, itu tujuannya untuk kemudian menjaga kinerja lembaga. Nah, itu tujuan dari sebenarnya GCG. Itu ya. Nah, nanti Gide bisa tambahkan, paling enggak minimal bisa menambahkan tidak hanya kemudian 4 pilar, tapi menjadi 5 pilar dan 6 pilar sekarang. Ya, dijelaskan itu ya. Oleh Gide, minimal seperti itu. Nah, itu yang harus difahami semuanya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan oleh kawan-kawan. Wah, ini Michael sudah menyala ini. Monggo, Michael, silakan. Oh iya Pak, mau tanya Pak, kalau sekarang kan
yang baru kan ESG. Jadi perbedaan antara GCG dan ESG ini apa? Dan kira-kira tugasnya audit internal ini apakah menjadi lebih luas atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau ESG kan sebenarnya itu perkembangan terbaru. Tapi kan begini, saya katakanlah itu perkembangan terbaru, masih konsep, masih wacana, penerapannya pun masih ini ya, masih bersifat voluntary. Jadi kenapa di sini saya tetap bertahan pada GCG, karena GCG itu yang sudah well known dan sudah sifatnya dalam tanda petik itu sudah mandatori gitu ya. Nah, itu bahwa kemudian itu akan berkembang nanti, karena saya belum masuk ke ini ya, belum masuk ke auditor internalnya. Tapi bahwa kemudian dampak dari perkembangan, ya contohnya GCG itu aja dari 4 jadi 5 jadi 6, tanggung jawab auditornya tentu saja, auditor internalnya tentu saja lebih luas. Gitu ya. Nah, ini yang sementara bisa saya jawabkan, karena tentu saja karena kita itu bekerja di bidang audit yang kita itu harus taat pada tata aturan yang ada, yang boleh kemudian pakai ESG, tapi yang kemudian tetap menjadi prioritas itu adalah GCG ya. Itu ya, tapi ya memang kemudian kita menyesuaikan bahwa kemudian nantinya apakah arahnya ke sana. Saya yakin juga pasti akan ada berkembang ke sana gitu ya. Dan kemudian pekerjaan sebenarnya auditor, bukan pekerjaannya ya, tapi tanggung jawabnya menjadi luas. Semakin luas, semakin banyak hal yang dikerjakan, semakin banyak hal yang dalam tanda petik harus diperhatikan dan diawasi, dimitigasi dan distrategi. Itu ya Michael ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, saya masuk ke ERM, Enterprise Risk Management. Nah, ini sudah dijelaskan dengan baik oleh Gide. Jadi sebenarnya kemudian perhatian khusus dari yang namanya auditor, itu ada auditor internal maupun eksternal, itu adalah resiko perusahaan. Karena apa? Kalau kita ngomongin kinerja yang buruk itu adalah resiko. Kinerja yang baik meningkat, tapi karena kemudian ada faktor eksternal yang kita tidak bisa kendalikan, itu juga resiko. Karena apa? Ada anomali. Nah, sehingga bagi perusahaan, yang terpenting itu adalah mengendalikan resiko. Kalau ternyata perusahaan stagnan, itu juga resiko. Jadi itu resiko itu yang kemudian jadi perlu diperhatikan. Sehingga kemudian ada yang namanya Enterprise Risk Management. Nah, itu ya jadi penting. Di sini tadi Gide sudah menjelaskan resikonya apa ya. Nah, kemudian resikonya apa, bagaimana kemudian mengelola resiko, yang dimulai dari pemetaan terhadap resiko, terus kemudian ya katakan ini strategis operasional pelaporan itu kan tahapannya ya, bahwa kemudian dari pemetaan strategis itu apa? Ya kita harus petakan strategi itu. Karena apa? Harus kita sesuaikan dengan objektifnya, tujuan perusahaan ini mau kemana gitu ya. Nah ini harus tujuannya apa gitu ya, tujuan dari setiap. Jadi kalau kita di rencana strategis kan masih ingat ya kawan-kawan, itu ada yang namanya rencana yang jangka panjang, rencana strategis 3 sampai 5 tahun, terus kemudian rencana operasional yang sifatnya tahunan, dan ada rencana operasional atau rencana kerja, dan ada yang namanya rencana anggaran dan pendapatan atau yang namanya budgeting atau anggaran. Nah, anggaran ini kemudian dari yang tahunan bisa dipecah kemudian sampai kepada bulanan, harian, mingguan, bahkan harian. Terus kemudian setiap divisi bisa kemudian dikeluarkan anggarannya masing-masing gitu ya, anggaran pendapatan dan belanjanya. Semua penyimpangan dari rencana ini itu adalah resiko. Baik itu yang under atau yang over. Itu semuanya adalah resiko dan semuanya dimitigasi oleh perusahaan. Nah, ini kan kemudian disesuaikan dengan tujuannya perusahaan itu kayak apa gitu kan. Harus selaras.
termasuk tujuan dalam pengendalian resikonya. Nah, terus kemudian karena ini operasional menyangkut kegiatan, maka yang perlu diperhatikannya apa? Event identification. Event identification itu adalah kejadian-kejadian yang mungkin akan berakibat pada resiko. Nah, kalau bahasa kita di dalam akuntansi, karena kita ngomongin operasional itu adalah anggaran, berarti kan ada aktivitas. Nah, kalau di dalam bahasa akuntansinya sehari-hari yang kita ketahui itu adalah activity based costing. Ya, kalau untuk biayanya. Tapi dalam aktivitasnya namanya activity based management. Jadi event identification ini harus tahu kita driver-drivernya, pemicu-pemicunya. Masih ingat kan driver kan? Ya, Hendri, masih ingat driver? Iya, Atau Pak. Fajar? Masih ingat, Pak. Masih, Pak. Apa driver itu? Oke, driver itu apa? Sopir. Kalau menurut saya driver itu yang menyebabkan besar kecilnya resiko itu sendiri, Pak. Ya, kalau di dalam aktivitas driver itu pemicu aktivitas. Ya, kalau kita driver itu adalah pemicu resiko, gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang memicu resiko. Driver, ya kita nanti jangan-jangan kalian sudah lupa nanti driver, sopir, driver ojol, gitu ya. Bukan ya, pemicu resikonya apa? Harus diidentifikasi hal-hal apa yang kemudian akan memicu resiko. Nah, kemudian tidak hanya diidentifikasi, tidak hanya kemudian dipetakan. Ya, ini kan pemetaan gitu ya, tidak hanya diketahui sesuai dengan tujuan dan kemudian dipetakan masing-masing. Terus kemudian apa? Diukur resikonya seberapa, tinggi, rendah, tidak harus kemudian resikonya sekian persen, tidak. Bahwa ini ada masuk kategori high risk. Katakanlah kalau kemudian ada fraud, baik itu fraud di operasional, di keuangan, ya, itu pasti kemudian adalah high risk. Ya, karena itu kecurangan. Tapi kalau kemudian, kalau ternyata kan ada kemungkinan salah saji, Pak. Nah, salah saji itu bisa saja masuk ke medium risk. Karena salah saji, kalau yang disengaja itu kan jadi fraud ya, yang tidak disengaja, entah itu salah sajinya karena salah hitung, salah ini ya, miscounting, atau kemudian mismanagement atau salah kelola dan sebagainya. Kalau itu tidak disengaja, maka itu mungkin saja masuknya ke medium risk. Ketidaktaatan pada SOP yang sekali dua kali, tidak yang berulang gitu ya. Tapi kalau sudah berulang, mungkin sudah masuk pada medium risk. Nah, kemudian apa yang salah saji yang tidak material, kemudian ketidaktaatan pada SOP itu yang sekali dua kali, human error dan sebagainya yang kemudian tidak berdampak pervasif, tidak berdampak luas terhadap perusahaan, mungkin dia masuk pada low risk. Jadi begitu, jadi dikelompokkan resiko-resiko ini apa aja di daftar gitu ya. Dan itu sudah saat kita masuk, dari mana itu tahunya kita? Tentu saja pada inherent risk ya, masuk kelompok pada inherent risk. Kita harus tahu bagaimana operasional perusahaan ini, termasuk yang namanya proses bisnisnya, tahu semuanya harus diidentifikasi. Ya, contoh kasus saya katakanlah di koperasi itu setelah 1 tahun saya baru tahu, baru bisa mengidentifikasi. Sebelumnya ya 1 tahun itu belajar resikonya apa satu persatu. Ya sekarang sih tinggal enaknya aja gitu ya. Tapi pada tahun pertama itu belajar betul gitu ya. Di rata-rata setahun sih kalau untuk tahu operasional perusahaannya, setelah tutup tahun, setelah ini baru tahu gitu ya. Baru kemudian langkah-langkah antisipasi apa. Nah, langkah-langkah antisipasi itu adalah risk response yang bisa kita lakukan. Responnya apa? Nah, risk response ini apa? Berarti tindakan mitigasi. Kalau ada begini, berarti nanti ini. Kalau ada nanti ada tindakan seperti ini, nanti seperti ini. Pak, apakah bahwa kemudian tidak berkembang dari risk assessment? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin event identification-nya berkembang, risk assessment-nya juga berkembang, risk response-nya juga berkembang. Tapi paling tidak kalau kita sudah kelompokkan, kita tahu gambarannya kemana. Nah, itu harus kita ketahui betul gitu ya.
risk responnya, harus kita antisipasi dengan tindakan apa, mitigasinya ya. Jadi risk assessment itu mengukur tingkat berat ringannya resiko, risk response itu adalah memitigasi tindakan kita untuk mengantisipasi. Tuh. Nah, kalau sudah kayak begitu kita tahu mengantisipasinya, kita turun lagi control activities. Apa? Ya kita kendalikan aktivitas-aktivitas yang menjadi pemicu dari resiko itu. Kita tahu katakanlah di manufaktur atau manapun atau seperti saya kan di perusahaan yang bekerja membantu di bidang bisnis keuangan gitu ya, industri keuangan. Ya saya tahu bahwa kemudian yang namanya resiko kecil aja, tanda tangan terima uang atau keluar uang dan sebagainya itu bisa berakibat fatal kalau itu ternyata dilakukan dengan sengaja. Maka apa yang perlu kita perhatikan? Bahwa ketaatan terhadap pembubuhan tanda tangan adanya diterima, uang keluar, harus ada bukan hanya tanda tangannya, harus ada nama terangnya dia di situ, itu adalah kontrol aktivitas, itu kita tambahkan di SOP. Ya, saya tahu kalau di bisnis perbankan, yang kemudian kami adopsi di industri keuangan yang lebih kecil, itu sudah ada kayak begitu. Mengambil uang tidak boleh orang lain, harus yang bersangkutan. Kalau orang lain harus menggunakan surat kuasa dan sebagainya, itu hal yang harus dilakukan. Itu juga sama kalau kemudian di manufaktur. Barang yang meminta itu adalah oleh departemennya dan harus diotorisasi atau ditandatangani oleh departemen peminta, sehingga itu baru berani mengeluarkan dari gudang bahan baku dari pihak gudang. Nah, itu hal yang sama. Kalau kami keuangan, kalau di gudang ya sama barang, termasuk untuk penjualan. Nggak bisa kalau kemudian pemasaran bilang, saya mau jual ini, saya sudah laku loh 100 unit barang, ya tetap harus tolong buat surat permintaannya, entah itu bentuknya proposal atau isian gitu ya, terus harus ditandatangani, ada dikirim, nggak ada tanda tangannya, tetap harus ditandatangani oleh bagian pemasaran. Terus kemudian hanya satu yang tanda tangan, nggak bisa. Karena kemudian segregation of job, jelas ya, kita kehati-hatian itu harus 3. Siapa yang kemudian makernya, siapa kemudian checkernya yang melakukan otorisasi, dan kemudian siapa yang menyetujui approval-nya. Itu harus 3 tanda tangannya. Nah, itu adalah SPI yang sudah harus ada, yang menjadi dasar dari SOP itu. Jadi kontrol activities-nya, setiap aktivitas dikontrol, setiap kegiatan. Ya, dalam hal ini apa? Setiap transaksi. Apalagi kalau ngomongin investasi, pembelian aset. Wah, itu ada yang kemudian bisa dibeli aset kalau harganya sampai, katakanlah sampai 10 juta, siapa yang meng-ACC? Siapa yang mengajukan? Siapa yang mengetahui? Siapa yang menyetujui? Kalau sampai 10 juta, kalau sampai 100 juta, kalau kemudian di atas sampai 100 sampai 1 miliar, di atas 1 miliar itu ada tingkatan-tingkatannya, dari mulai kepala bagian, dari mulai kemudian dibuat di atas itu oleh manajer, kemudian oleh direktur, sampai kemudian pada mengetahui dari komisaris. Ya, itu ada tata aturan kayak begitu. Itu kontrol aktivitasnya harus diketahui dan itu harus tertulis, sehingga apa, semuanya harus patuh. Ya. Dan itu siapa yang mengeluarkan tentu saja adalah komisaris yang kemudian pada kebijakannya, pada tingkatan SOP itu dibentuk oleh disusun oleh direksi. SOM-nya dibentuk oleh yang lebih kecil lagi, oleh oleh pimpinan departemen atau hal yang lain. Jadi ada urutan-urutan kayak begitu. Nah, kemudian information and communication, apa yang dilakukan? Ya, kemudian tentu saja kita harus menjaga informasi dan komunikasi untuk, ya kita harus sosialisasikan semua aturan itu, semua hal yang harus dibuat itu harus dikomunikasikan dan informasi harus terbuka. Gunanya untuk apa? Karena ini untuk menjaga resiko itu secara bersama. Semua orang di dalam entitas itu, di dalam perusahaan itu harus tahu, oh ini toh yang boleh, ini yang tidak boleh, oh ini toh konsekuensinya.
Jadi kemudian mereka, oh saya nggak tahu loh, oh saya nggak tahu ternyata akibatnya saya harus dapat SP. Saya nggak tahu loh kalau saya kemudian terancam dipecat, ya nggak bisa. Karena apa? Harus tersosialisasikan, harus terpublikasikan semuanya, harus terinternalisasi di setiap lembaga, boleh tidak boleh. Ya, itu semua sudah pada aturan, baik itu sifatnya yang teraturan, baik itu yang etika. Etika itu maksudnya dia bisa saja tidak apa-apa tapi tidak bagus, tidak etis gitu ya, katakanlah kayak begitu. Nah, itu hal-hal yang harus diatur. Kemudian bahkan sampai etiket itu penampilan dan sebagainya. Itu bisa saja diatur di sebuah perusahaan. Dan itu harus dikomunikasikan oleh atasan kepada bawahan, harus kemudian tersosialisasikan dengan baik, baik tertulis maupun itu disampaikan secara terus-menerus, baik itu kemudian lewat tulisan-tulisan yang ditulis ya, kayak di sini kan gitu kan, masuk ke Majung itu kan ada tulisan apa gitu ya, entah visi, misi, entah etika gitu ya, etiket yang sebagainya tertulis gitu ya. Sama, Anda masuk ke perusahaan itu pasti visi, misi, tujuannya perusahaan, nilainya perusahaan itu adalah salah satu sarana komunikasi yang harus diketahui oleh pelaku. Dan kemudian apa? Monitoring. Proses monitoring ini bagaimana kemudian kita mengawasinya, monitoring dan mengevaluasinya. Nah, berarti apa Pak? Tugas auditor internal itu kan cuma monitoring? Oh tidak. Kita harus semuanya, karena kemudian yang tahu kemudian bagaimana kesesuaian menselaraskan antara tujuan dan kemudian resiko itu ya kita gitu ya. Nah, tentu saja bukan auditor internalnya, ada yang lebih tinggi lagi ya. Kemudian kalau yang pernah saya ceritakan kemarin, ada yang namanya Satuan Pengendalian Internal, kaitannya dengan control activities, SOP, ketaatan dan sebagainya. Terus kemudian di atasnya ada auditor internal yang melihat bahwa kemudian kegiatan ini beresiko atau tidak. Lebih tinggi lagi kepada yang namanya komite audit, ya, yang bahwa kemudian ini berpengaruh tidak terhadap kelangsungan perusahaan, dan kemudian yang mengomunikasikannya kepada pemegang saham yang namanya komisaris independen, menilai terhadap sustenabilitas perusahaan itu secara keseluruhan. Ada tingkatan-tingkatan. Jadi kalau kita jadi auditor internal, kita memang lebih banyak mengidentifikasi, menilai resiko, melakukan bekerja sama, punya anak buah yang namanya Satuan Pengendalian Internal, yang kemudian menjamin bahwa semuanya harus berjalan lancar. Nah, itu kemudian tugas dari auditor internal itu adalah menyampaikannya kepada komite audit, bahwa ini loh kondisi temuan kami seperti ini, rekomendasinya sudah dijalankan dan sebagainya. Di atas itu kemudian disampaikan bahwa ternyata oh ini loh kendali kita terhadap resiko secara keseluruhan seperti ini pada komite audit. Dan komite audit yang di bawah atau controller itu yang kemudian dia di bawah dari komisaris independen menyatakan bahwa kemudian resiko kita seberapa gitu ya, gambaran umum. Terus kemudian bagaimana yang di atas, apakah kemudian ini berpengaruh tidak secara sustenabilitas, kelangsungan usaha perusahaan secara keseluruhan. Bagaimana dengan hal-hal yang terkait dengan kondisi yang itu kemudian berpengaruh dari pasar, industri, dan sebagainya. Itu tentu saja ada di komisaris independen. Itu ya. Oke, itu relasinya. Jadi apa? Antara GCG dan IRM di situ relasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Jadi tugasnya seorang auditor internal itu tidak hanya mengidentifikasi aktivitas, tetapi juga industri dan ekonomi makro gitu ya, Pak? Atau bagaimana? Oh iya, kalau yang lebih luas itu katakanlah ekonomi makro. Tugas ekonomi makro untuk menganalisis ekonomi makro itu kan yang lebih tinggi sebenarnya ya. Katakanlah itu kaitannya dengan relasinya dengan perusahaan yang lain dan sebagainya, dengan grupnya, dengan ekonomi secara umum. Makro itu sebenarnya adalah tugas dan tanggung jawab dari komisaris independen kan. Tapi bahwa sebagai auditor internal harus belajar, kita harus
belajar bahwa memang tugas kita utamanya itu untuk audit terhadap ketaatan operasional itu memang tanggung jawabnya SPI, anak buah kita ya, Satuan Pengendalian Internal. Kita sebagai auditor internal yang ada di atasnya itu kan bertanggung jawab terhadap keseluruhan perusahaan, kinerja manajemen. Sebenarnya itu saja. Tetapi bahwa kemudian perusahaan kita dipengaruhi oleh faktor-faktor grup, oleh rekanan, oleh vendor dan sebagainya, ya kita harus tahu. Artinya di industri, bukan hanya di perusahaan kita, tapi paling tidak pengetahuan kita terhadap industri kita tahu, dan kemudian yang berelasi dengan kita. Kalau memang kita perusahaan go public, ya kita tahu harus bagaimana berelasi dengan pasar, pengetahuan itu. Tapi ya kemudian kalau jadi auditor internal saja kan ya nanggung kan, kita kan cita-citanya yang lebih tinggi kan, naik jadi komite audit, bagian dari komite audit atau controller kalau bahasa aku. Ya kita tahunya apa? Berarti apa? Kita tidak hanya tahu bahwa pada perusahaan kita tidak hanya tahu industri dari kita harus tahu pasar kita secara keseluruhan. Nah, kalau kita sudah pengetahuannya pasar, itu berarti auditor komite audit yang mengetahui bagaimana berhubungan dengan pasar. Lebih luas lagi mengetahui dengan relasinya ekonomi secara keseluruhan, termasuk kaitannya dengan peraturan perundangan. Posisi komisaris independen kan harus seperti itu. Jadi dia harus tahu bukan hanya yang mengatur perusahaannya, bukan hanya tahu yang mengatur industrinya, bukan hanya yang tahu mengatur pasarnya, tapi juga harus mengatur perekonomiannya secara umum. Itu tugas itu tugas komisaris independen. Jarang-jarang kerja dibayar mahal, itu makanya itu ya. Nah, itu yang tugas yang lebih tinggi. Artinya bahwa kemudian pengetahuan itu harus dikuasai sejak dari awal. Jangan kacamata kuda, SPI saya tahunya sudahlah, saya harus tahu aturan perusahaan saja. Giliran kita naik dari SPI, dilihat prestasinya kita bagus, kita jadi auditor internal, kita malah gelagapan, harus belajar sesuatu yang baru. Sejak dari sekarang kita harus belajar, tidak hanya kemudian menjadi kacamata kuda, tapi kita buka kacamata kita untuk melihat hal-hal apa yang harus kita kerjakan yang terkait dengan kita. Itu ya, Michael ya. Nah, jadi enaknya orang masih tanggung lah auditor internal, karena dia tahu terhadap keseluruhan apa yang berhubungan dengan perusahaannya. Tapi sudah bagus itu kan, karena tidak hanya operasional ya, dia tahu tentang hal-hal yang terkait dengan perusahaannya. Dan sedikit belajar tentang industrinya tentu saja. Nah, harapannya kan kita menjadi yang lebih meningkat lagi, kita tahu industri kita, berarti ya kesempatan kita untuk jadi komite audit kan kuat, anggota komite audit atau ketua komite audit. Apalagi kalau kemudian jadi jadi komisaris independen ya, harus tahu secara perekonomian secara luas gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya bukan cerita ya, bagaimana berbagi atau kemudian menjelaskan tentang relasinya dengan auditor internal. Jadi sama seperti ini kan jadi meluas ya. Nah, auditor internal itu kan sebenarnya auditor internal. Kenapa itu auditor internal kita yang namanya auditor internal berbasis risiko? Ya, AIBR. Ya karena apa? Ini tadi yang kita bicarakan itu tentang resiko, semua resiko perusahaan. Makanya kita tidak lagi bisa ngomongin auditor internal yang tidak ngomongin resiko. Kita taunya ketaatan, kita taunya ngitung kinerja, ya itu sudah lewat. Sudah lewat. Jadi kita tidak hanya tahu bagaimana taat, karyawan-karyawan kita itu taat terhadap aturan semuanya yang ada di dalam perusahaan. Pada SOP, pada SK, pada hal-hal yang lain. Juga pada peraturan yang lain ya, yang lebih luas. Kita tidak hanya boleh puas bahwa kemudian kinerja tercapai, entah itu lewat analisis rasio, laporan keuangan, laporan auditor independen, terus kemudian ya ada banyak ya, ada yang kemudian pakai, kalau kebetulan di koperasi kami pakai PERS, kami PERS-nya sudah bagus kok. Ya tidak hanya seperti itu udah lama masa lalu itu ya. Tidak hanya tahu PERS-nya,
tidak hanya tahu kemudian access branding, atau kalau kemudian di dalam perusahaan itu tidak hanya tahu laporan keuangan, tidak hanya tahu analisis laporan keuangan, juga tidak hanya paham terhadap laporan kinerja secara keseluruhan ya, yang kalau di dalam perusahaan itu biasanya menggunakan balance scorecard, ya 4 itu ya, keuangan itu hanya salah satu, sama seperti access branding kalau di koperasi atau credit union. Kalau di perusahaan pada umumnya ataupun perbankan pada umumnya juga menggunakan yang namanya balance scorecard ya. Ada pertumbuhan pembelajaran, bisnis internal, kemudian ada konsumen, dan ada keuangan. Nah, kalau kami kan bedanya diganti dengan anggota. Terus kemudian untuk keuangan, bukan hanya laporan keuangan, kalau kami dengan PERS, kalau di perusahaan itu kan banyak kemudian dengan analisis rasio dan teman-temannya. Ya, kalau di bank itu kan pakai apa itu? Kak lupa, saya selalu ingatnya itu ERG, itu apa namanya kalau di bank itu kan pakai alat itu ya, bukan Camels itu sudah masa lalu ya, tapi masih tetap dipakai juga untuk menghitung. Nah itu kan sebenarnya logika analisis rasio, kita tidak boleh puas hanya paham di situ, kita harus tahu resiko secara keseluruhan proses bisnis, karena apa? Proses bisnis itulah yang kemudian menciptakan kinerja, karena kalau kita tidak tahu proses bisnisnya, kita tahu cuma hasil akhirnya, kita tidak tahu di depannya. Kan sama juga bohong, kita hanya bisa menilai hasil akhirnya. Tapi bagaimana proses hari awalnya itu seperti apa? Dimulai dari proses bisnis, aktivitas transaksinya, sampai kemudian laporan keuangan dan penilaian kinerjanya. Itu harus kita kuasai semuanya. Makanya kemudian untuk menghubungkan transaksi, katakanlah laporan akhir, laporan kinerja, transaksi yang terjadi, dan kemudian yang ada rencana yang ada di sini, apa yang kemudian mengakibatkan hal ini adanya kemungkinan menyimpang, kemudian perilaku yang salah. Oh, ternyata itu adalah resiko yang menyatukan. Ya sudah, berarti apa? Kita tidak boleh hanya mengaudit tahu puas kinerjanya, tapi puasnya dari keseluruhan proses bisnisnya, termasuk apa yang berpengaruh dari pasar eksternal. Artinya apa? Tidak hanya menguasai ekonomi mikro perusahaan, ekonomi mikro industri, tapi juga kita tahu ekonomi makro pasar maupun ekonomi makro secara keseluruhan atau politik ekonominya. Resiko kita, itu berarti apa? Resiko yang harus kita kuasai. Makanya yang terutama itu adalah kemudian bergeser. Yang namanya audit itu harus kemudian menjadi audit internal berbasis resiko, termasuk audit eksternal. Kalau audit eksternal dulu ya, seperti saya tahu siklusnya, beres. Laporan keuangannya taat atau tidak ya sesuai dengan standar aja. Sekarang tidak. Ternyata kan kemana-mana, bagaimana ketaatan dengan pemerintah, bagaimana terus kemudian kalau dia berhubungan dengan pasar modal, kalau kemudian keberlanjutannya dia secara sosial, secara lingkungan kan harus semuanya, dan itu semuanya mengandung resiko kalau ternyata tidak kita antisipasi dengan baik, kalau kemudian ternyata kita biarkan berjalan, resiko itu menjadi manifest, menjadi terjadi. Makanya kemudian ada namanya audit internal berbasis resiko, itu mencegah, atau kalau katakanlah bukan mencegah ya, kalau mencegah itu kan sepertinya nggak akan terjadi, tapi kita mengantisipasi, kita memitigasi, jangan sampai resiko itu terjadi. Jadi peran kita semakin luas, semakin besar ya, sama sih, Anda belajar di keuangan kan juga gitu. Katakanlah menjadi akuntan gitu ya, tetap aja Anda kan kemudian menjadi akuntan internal, dulunya kan menyusun laporan akuntan perusahaan keuangan perusahaan, dulunya ya buat laporan keuangan saja. Sekarang laporan keuangan itu menjadi laporan tahunan. Termasuk apa? Berarti memasukkan analisis kinerja, analisis peluang potensi. Tidak hanya masa lalu, sekarang juga harus bisa membuat laporan keuangan yang sifatnya current hari ini. Ternyata sekarang menjadi sustainability reporting yang tidak hanya
yang tidak hanya berhenti atau tidak hanya puas pada laporan masa lalu, pada masa sekarang, tapi juga kemudian rencana ke depannya. Corporate action apa yang akan dilakukan, itu juga harus dilaporkan. Oh, kita mau akan merger, kita akan akuisisi, kita akan perluasan pabrik, kita akan beli ini, dan sebagainya, itu harus dilaporkan. Terus kemudian bukan hanya mengantisipasi yang sifatnya akan, tapi juga yang kemudian itu berdampak bukan hanya di bidang bisnis kita. Oh, ternyata bisnis kita profit ya, making profit. Oh, gampang itu. Tapi bagaimana dengan benefit? Bagaimana kemudian pengaruh kita dan apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat luas? Maka yang namanya CSR muncul. Terus kemudian sekarang itu sudah mendekati menjadi langka ya, scarcity gitu ya. Bahan baku, energi menjadi ada limbah yang luas, kemudian ada dampak yang namanya global warming dan sebagainya. Kita harus juga perhatian ke masalah lingkungan. Akhirnya berkembang laporan keuangan itu menjadi sustainability report. Tidak hanya profit, tapi juga benefit, baik itu benefit kepada sosial, benefit kepada lingkungan juga harus diperhatikan ya. Triple bottom line itu ya. Nah, ini kemudian jadi laporan yang wajib sejak tahun 2018. Itu kan berkembang akuntansi. Demikian pula audit yang dulu asalnya pada ketaatan saja, audit internal maksud saya, pada ketaatan saja, kemudian berkembang kepada kinerja manajemen, going concern-nya bagaimana, kelanjutan usahanya bagaimana, sekarang berkembang lagi pada resiko yang lebih luas. Karena apa? Ternyata dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya di luar, bukan hanya entitasnya, bukan hanya industrinya, tapi juga pasarnya, juga perekonomiannya secara keseluruhan, termasuk di dalamnya ada unsur sosial dan politik. Harus berkembang, resiko-resiko itu semua harus dipahami. Walaupun tentu saja ya sudah, untuk yang operasional bertanggung jawab pada SPI, untuk bertanggung jawab pada lingkup perusahaannya dan industrinya itu pada auditor internal. Mengetahui pada aspek pasarnya itu pada komite audit. Mengetahui aspek politisnya itu pada komisaris independen. Jadi kita pun berkembang. Ilmu audit berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu akuntansi dan kondisi secara umum. Jadi seluas itu kita. Nah, bagaimana kemudian alat-alatnya, seperti apa dan sebagainya. Nah, kan kita masih di pertemuan 3, 4, 5 kali pertemuan ini kan kita masih ngomongin hal-hal yang konseptual. Nah, mungkin setelah pertemuan ini dan pertemuan 2 minggu lagi kita baru ngomongin seperti apa sih alatnya, bagaimana kemudian bukti audit apa yang harus kita temukan dan sebagainya. Tapi Anda harus paham paradigmanya bahwa yang namanya audit internal berbasis resiko itu seluas itu sekarang. Begitu ceritanya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin didiskusikan dulu, ditanyakan, silahkan. Tapi ya paling tidak apa yang disampaikan Gideon ini sudah ya, walaupun kemudian hubungan antara audit internal dan ERM, 2 paragraf. Bu ya ojo pelit-pelit gitu. Padahal banyak lo yang bisa dijelaskan. Iya, Pak. Oh, kok ada belakang ada pertanyaannya? Bocoran dari mana itu? Ah ya kayak begitu ya. Tapi Gide sudah sebenarnya bisa hanya menyambungkannya gitu ya. Gide bisa menjelaskan walaupun tidak lengkap juga ya, yang harus saya jelaskan tadi ya, harus dilengkapi. Tidak hanya 4 pilar, tapi jadi 5 pilar, jadi 6 pilar. Jadi kemudian jadi komprehensif gitu ya. Terus kemudian relasi hubungannya antara GCG dan ERM itu apa? ERM-nya mungkin bisa lebih didetilin lagi. Terus kemudian hubungan antara ERM dan audit internal. Jadi kelihatan alurnya. Walaupun sebenarnya saat kemudian masuk ke studi kasusnya, Gide lumayan bisa ngomongin hal yang itu tadi nyambung semua sebenarnya.
oh resikonya ini loh, anunya ini, tapi ya akan lebih baik kalau itu dijelaskan di bab 2 juga. Ini kan kelihatan di bab, bukan di bab 3-nya ya, tapi di bab 4-nya itu kelihatan nyambungnya itu di mana. Tapi yang kemudian bisa ditambahkan sebenarnya peran dari, nah ini yang bisa ditambahkan. Entah nanti Gide nyarinya dari mana, tapi saya harapkan bisa nemu ya, baca lebih lanjut tentang kasus peran auditor. Kok ini sih sebentar. Karena apa? Gide masih terjebak waktu menjelaskan kasus kasusnya ini, kasus yang dibahas oleh Gide ya. Itu masih asuransi Jiwasraya ini masih yang ke highlight itu masih auditor eksternalnya, dalam hal ini adalah BPK dan PricewaterhouseCoopers. Nah, bagaimana peran-peran dari internal audit? Ya, peran internal audit itu baik itu di GCG sudah ada ya, tapi dalam bagaimana auditor internal ini melakukan fungsinya, katakanlah bukti apa yang dia temukan, terus kemudian laporannya seperti apa, rekomendasinya seperti apa, kok belum terjelaskan dengan detail ya. Yang paling banyak di sini kan dijelaskan BPK. Nah, BPK kan auditor eksternal. Apalagi PricewaterhouseCoopers kan auditor independen. Di mana ini peran auditor internalnya? Nah, itu perlu nanti dibaca lagi, dijelaskan ya. Jadi ditambahkan di sini perannya apa gitu ya. Begitu. Oke. Ada hal yang lain lagi yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silahkan. Oh ya, sebentar, ini untuk Michael. Jangan-jangan kawan-kawannya nanti nggak tahu ESG. Tolong dikasih tahu, Michael, kawan-kawannya itu apa itu ESG? Pak Michael. Ya, setahu saya sih ESG itu kan singkatan dari Environmental, Social, dan Government. Jadi seperti program yang voluntary di mana perusahaan itu seharusnya sudah ke arah sana, yaitu harus memperhatikan lingkungan, terus sosial sama governance-nya gitu sih Pak. Cuman gambaran besarnya aja Pak, nggak tahu detailnya. Nah, kalau Terus bedanya apa makanya tuh? bedanya tadi kan sudah saya jelaskan, Henry. Masih voluntary kan? Bedanya tentu saja lebih luas. Sama seperti inilah enaknya omong, bedanya itu ini kan ngikutin perkembangan dari laporan sustainability reporting toh. Itu ya. Jadi arahnya ke sana sebenarnya. Bahwa kemudian auditor internal itu sampai mengaudit hal-hal yang terkait dengan bagaimana kinerja auditor eksternal pasti ya. Auditor internal itu bekerja sampai kemudian mengaudit kinerja-kinerja yang sifatnya sosial dan lingkungan. Tapi itu tadi sudah saya jelaskan masih voluntary, dipertegas lagi oleh si Michael tadi memang masih voluntary gitu ya, belum wajib. Kita masih di ERM-nya, di risikonya, di GCG-nya saja. Dan itu belum aspek sosial dan lingkungan belum menjadi kewajiban kita. Tapi kalau memang mau mengauditnya ke sana ya silahkan. Auditor internal loh ya. Nah ini yang belum disepakati karena apa? Masih kemudian ada banyak yang mengajukan, enaknya pakai ini. Secara internasional kan sudah jelas ya, sudah menggunakan pakai alatnya apa gitu kan dan sebagainya. Nah kita yang belum di audit internal itu belum disepakati, belum disetujui, termasuk bukan di audit internal saja, termasuk di audit eksternal.
Jadi ada kebingungan nanti loh, kami berarti kan harus mengaudit nanti kinerja operasional. Kan sekarang kalau kinerja operasional, bagaimana kami harus mengaudit nanti kinerja lingkungan, kinerja sosial seperti apa. Makanya hari-hari ini kan seperti CSRS, ya, Certified Sustainable Reporting Specialist, itu kan jadi apa ya, jadi naik gitu ya. Terus kemudian contohnya, Pak, kalau kemudian ketaatan pada lingkungan seperti apa loh? Kan ISO-nya kan ada ISO 25, itu kayak apa kita harus taat terhadap environmental EMA, environmental EMA, saya lupa namanya. Environmental Management Accounting. Itu kan harus sudah jelas ya, harus pasti ditaati. Terus kemudian kalau kita sudah dapat ISO ya, 6 bulan sekali loh auditnya, lebih ketat dari kita. Kalau kemudian kita sudah melakukan fungsi sosial, ada saya lupa, itu ISO 25 atau berapa itu yang tentang kinerja sosial, itu juga sudah ada ISO. Kalau kita menerapkan ISO, maka itu kita nanti pasti akan diaudit. Nah, itu kan kayak begitu kan perkembangan lebih lanjut. Ya, walaupun kita tidak bisa mengandalkan hanya itu audit eksternal saja, karena kemudian kita kan itu kan audit eksternal, tapi bagaimana kita yang audit internal di dalam itu memastikan bahwa perusahaan itu sudah patuh, bukan hanya operasional, bukan hanya kinerja sosial, tapi juga kinerja lingkungan, triple bottom line. Nah, itu sejalan dengan kemudian yang namanya sustainability report. Tuh, itu Henry. Jadi lebih luasnya itu. Jadi nanti apakah kita meluas? Pasti. Tapi sementara ini karena voluntary, ya boleh. Makanya kan kemudian mata kuliahnya itu di sini kan kemudian nggak laku, 2 mata kuliah saya nggak laku itu ya. Itu kan di semester 7 ini karena kita memang nggak terlalu banyak. Contohnya itu yang namanya akuntansi berkelanjutan. Itu kaitannya dengan lingkungan ya. Dengan ISO itu ya, dengan ISO, dengan yang lain-lainnya. Itu nggak laku ternyata, nggak ada yang ambil ya akuntansi berkelanjutan. Karena masih voluntary. Coba. Apa? Yang asli yang ambil kita berdua, Pak. 2 orang kemudian dibatalkan. Siapa? Henry sama Michael. Nah, itu yang kemudian ternyata tidak ya, karena 2 orang, kemudian kan minimal harus 5 orang seharusnya. Ini kan audit internal karena 4 masih bisa ya. Itu ya memang masih voluntary. Tapi ingat, sustainable reporting itu sudah voluntary loh ya. Nanti auditnya itu sebentar lagi mau jadi mandatory juga ini ya, nggak tahu kapan gitu ya. Mungkin 2-3 tahun lagi sudah jadi mandatory. Oke, itu kira-kira ya Henry ya, apa yang di ESG yang disampaikan oleh Michael. Nah, ini yang juga bahasanya itu juga masih kan ESG itu kan masih jadi gimana gitu ya, karena environmental, social, and governance. Nah, itu yang kemudian entah itu nanti jadi sustainability governance atau apa juga masih banyak istilahnya gitu ya, masih banyak ribut. Kalau saya ikuti ya kebetulan saya suka gitu ya, saya ikuti itu masih rame gitu ya ESG itu, ada yang ngomong ESG, ada yang kemudian yang lain, ada yang mau ganti nama, mengusulkan ini masih itu ya. Ya kalau di keuangan ya enak gitu ya, sudah sustainability reporting, sudah kemudian ada yang namanya sustainability accounting. Tapi yang audit ini yang kemudian masih rame. Kalau saya bilang ya kenapa tidak kemudian berkembang menjadi sustainability auditing. Itu ya, kalau saya sih, tapi ada kemudian beberapa yang mengusulkan kenapa kita tidak sustainability report, ada sustainability report, ada sustainability accounting, ada sustainability reporting, kenapa tidak kemudian sustainability auditing.
Nah, ini yang kemudian masih pro kontra. Kalau saya sih sepakat pada sustainability auditing. Baik itu internal sustainability auditing maupun sustainability auditing untuk yang eksternal. Itu masih rame lah, masih belum ya, makanya masih voluntary. Biasanya kalau gunjing-gunjing belum sepakat itu masih gitu. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang kejadian ya, katakanlah itu entah itu katakanlah PBB atau apa menyatakan pakai ini, istilahnya semuanya pakai itu. Ya, sustainability reporting kan berasal dari sustainability dari SDGs juga, sustainability development goals. Ya kita tunggu aja nanti seperti apa. Tapi Anda sudah tahu ya gambarannya seperti apa. Begitu. Oke, jangan khawatir, pekerjaan kita akan semakin banyak, semakin luas, pengetahuan kita harus semakin banyak. Oke, ada yang ingin didiskusikan, ada yang ditanyakan yang lain? Ini mana ini Fajar, belum terdengar suaranya ini. Fajar? Iya, Pak. Oh iya, dari Pak? tadi kok diam? Belum ada. Karena hanya nanya ke GD terus kemudian kok nggak ada suaranya gitu ya. Oke, itu ya. Cukup bisa difahami, cukup bisa dimengerti ya luasan pekerjaan kita seperti apa, konsep-konsep yang menaungi kita juga seperti apa. Ya, kalau memang tidak ada yang lain lagi, saya pikir cukup. Nanti kita kemudian akan berkembang lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, minggu depan berarti kalau sudah gede, tinggal kemudian Michael atau Fajar ya, silahkan mempersiapkan diri. Harapan saya jangan malu-malu kalau mau menampilkan. Mungkin ada kendala juga ya, karena kemudian kuliah Anda berat akhir-akhir ini. Pak, katanya semester 7 sudah melandai, kok ternyata beratnya. Ya, karena semester 7 ternyata dibebankan ke saya. Nah, tahu sendiri ya, kalau saya kan Anda harus tahu baca, Anda harus paham, harus rajin membaca, harus kemudian bisa menulis dengan baik, dan harus bisa mempresentasikan dengan baik. Cara belajar yang efektif itu seperti itu menurut saya, ya saya merasakannya itu. Oke, kalau tidak ada, semoga minggu depan akan bisa menyajikan lebih baik dari Gideon, bukannya Gideon tidak baik, tapi lebih baik lagi. Dan pada ya ada pengetahuan dan pemahaman baru yang bisa Anda terima hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan semoga kuliah Anda berjalan dengan baik, lulus tepat waktu, dan tetap sehat. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.